Lanjut, ini video yang kedua, yaitu pembahasan tentang penilaian tengah semester untuk kelas 5 Mapel Bahasa Indonesia. Tadi yang sebelumnya PKN, sekarang Bahasa Indonesia. Oke, langsung aja. Untuk nomor 1, perhatikan pernyataan berikut. 1. Catat bagian-bagian yang penting. 2. Baca buku atau teks bacaan yang akan diringkas. 3. Susun bagian-bagian penting tersebut dalam kalimat yang baik. Langkah untuk menyusun ringkasan yang baik adalah, untuk ini kita harus mengurutkan. Untuk yang pertama kali adalah, pertama, membaca buku atau teks bacaan yang akan diringkas. Pertama harus baca dulu. Kemudian, 1. Mencatat bagian-bagian yang penting. Setelah dibaca, maka kita catat. 3. Menyusun bagian-bagian yang penting tersebut dalam kalimat yang baik. Jadi jawabannya yang B. 2, 1, dan 3. Oke, nomor 2. Menulis kembali secara pendek atau singkat sebuah bacaan. Menulis kembali secara pendek atau singkat sebuah bacaan atau teks panjang tanpa mengurangi isi bacaan adalah arti dari D. Meringkas. Jadi Pak Guru kembali bacakan, menulis kembali secara pendek atau singkat sebuah bacaan atau teks panjang tanpa mengurangi isi bacaan adalah arti meringkas. 3. Tujuan meringkas buku adalah untuk memahami. Untuk nomor 3, tujuan kita meringkas dari sebuah buku adalah untuk memahami A. Gagasan utama sebuah buku. Betul. B. Latar belakang penulis buku bukan. C. Bahasa yang digunakan penulis bukan. D. Kesalahan yang terdapat dalam buku bukan. Jadi yang tepat adalah gagasan utama sebuah buku. Jawabannya A. Oke, untuk nomor 4, ini kan bacaannya panjang, jadi usahakan kalian membaca perintah soalnya terlebih dahulu supaya mengerti maksud dan tujuannya. Kalimat utama pada paragraf di atas terdapat pada kalimat. Nah, barulah kita cari kalimat utama dalam paragraf tersebut. Rumah Pak Ahmad sungguh memprihatinkan. Nah, ciri kalimat utama biasanya dia terdapat dalam kalimat yang pertama biasanya. Nah, ini langsung kalimat pertamanya itu menceritakan rumah Pak Ahmad sungguh memprihatinkan. Nah, ini kalimat utama. Barulah kalimat kedua dan ketiga seterusnya itu kalimat pendukung. Contoh nih, pendukungnya seperti ini berbunyinya. Dinding rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Jadi memprihatinkannya seperti apa? Oh, ternyata dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah usang dan berlubang. 3. Tidak terdapat sekat di bagian dalam rumah. 4. Sebuah dipan bambu yang sudah reot. 5. Terlihat beberapa peralatan dapur seperti kompor wajan, piring, dan gelas di sudut lain ya, kayak gitu. Nah, itu merupakan kalimat penjelas. Dan kalimat utama itu di nomor 1. Selain itu adalah kalimat penjelas. Oke, untuk nomor 5. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk meringkas bacaan. A. Membaca paragraf terakhir salah. B. Melihat kata yang banyak digunakan juga kurang tepat. C. Membaca seluruh teks yang tepat. C. Jadi untuk meringkas kita harus membaca seluruh teks. D. Membaca sebagian teks saja. Yang tepat adalah yang C. Untuk nomor 6, di sini nggak ada nomornya, tapi nomor 6. Bacalah paragraf berikut dengan seksama untuk menjawab soal nomor 6 dan nomor 7. Potensi energi panas bumi cukup melimpah di Jawa Barat dibandingkan dengan wilayah lain. Setidaknya terdapat 7 pembangkit listrik panas bumi di Jawa Barat. Pembangkit listrik tersebut terletak di Kamojang, Salak, Darajat, Wayang Windu, Patuha, Karaha, dan Cibumi. Kata kunci yang tepat untuk paragraf tersebut adalah yang D, yaitu potensi energi panas bumi Jawa Barat. Kata kunci itu ya sama seperti kalimat utama. Jadi cara menentukan kalimat utama adalah kalimat tersebut itu kalimat yang bisa dijabarkan. Contoh gini tadi ya, rumah Pak Ahmad memprihatinkan. Nah,
Apa sih yang memprihatinkan? Maka kalimat berikutnya seterusnya itu akan mendukungnya. Contoh, rumahnya terbuat dari anyaman bambu dan lain sebagainya. Nah, kalau ini potensi energi panas bumi cukup melimpah. Nah, itu menjadi kata kuncinya. Kata kunci itu berupa kata-kata aja. Kalau kalimat utama itu kalimatnya utuh. Perbedaannya gitu. Jadi di sini kata-katanya adalah potensi energi, panas bumi, dan Jawa Barat untuk kata kuncinya. Tapi mirip dengan kalimat utama. Jadi kata kuncinya biasanya ada di kalimat-kalimat utama. Oke. 7. Ringkasan paragraf tersebut adalah, nah, ringkasan seperti apa? Untuk nomor 7, A. Jawa Barat memiliki 7 pembangkit listrik tenaga panas bumi. Bisa jadi. B. Potensi panas bumi di Jawa Barat menjadi yang terbesar di Indonesia. Bukan ya, karena tidak ada kata-kata seperti itu di sini. C. Jawa Barat memiliki potensi sumber energi panas bumi cukup melimpah. Ya, ini tepat. Karena di sini ada ya potensi ya. Mana tadi kita cari potensi nih, kata-kata potensi di sini. C tepat. D. 7 pembangkit listrik energi panas bumi, yaitu Kamojang, Salah Derajat, Wayang Windu, Patuha, Karaha, dan Cibuni. D bukan. Yang tepat adalah yang C. Jadi yang C kata-katanya ada di dalam sini. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri ringkasan itu harus ya ada di situ, ada di paragraf tersebut. 8. Struktur teks eksplanasi adalah bagaimana struktur teks eksplanasi. Langsung aja Pak Guru kasih jawabannya, yaitu ada pernyataan umum, pernyataan penjelasan, dan penutup. Itu yang kalian hafalkan ya, teks eksplanasi. 9. Pernyataan yang tidak termasuk ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, yang tidak termasuk ciri-ciri teks eksplanasi adalah yang D. Memuat informasi tanpa berdasarkan fakta. Ciri teks eksplanasi harus berdasarkan fakta. Oke. 10. Baca teks berikut. Kesimpulan dari teks tersebut adalah untuk nomor 10 ya. Kita harus baca kalau kita mau mencari kesimpulannya. Pada hari yang sangat panas, kaca jendela rumah dapat pecah. Pecahnya kaca terjadi karena kaca memuai. Memuai itu kayak mengembang gitu. Jika ruang pada bingkai jendela tidak cukup untuk memuat pemuaian ini atau pengembangan kaca ini, maka bingkai akan menahan pemuaian kaca. Akibatnya, kaca jadi tertekan dan pecah. Untuk mengatasi masalah ini, maka ukuran bingkai kaca jendela didesain sedikit lebih besar daripada ukuran kaca pada suhu normal. Kesimpulan dari teks tersebut adalah A. Kaca yang memuai dapat pecah jika ukuran bingkai tidak dibuat lebih besar dari ukuran kaca. Betul A. B. Kaca dan ukuran bingkai harus dibuat sama. Salah. C. Bingkai yang kecil menahan pemuaian kaca. Jelas salah ya, bingkainya harus lebih besar. D. Kaca memuai menyebabkan kaca pecah. Tidak, karena kaca itu kan berhimpitan dengan bingkainya. Jadi yang tepat A. 11. Memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Dibutuhkan harmonisasi, perasaan, dan teknik sehingga tercipta alunan nada merdu. Selain itu, diperlukan keterampilan jari jemari untuk memetik dawai seperti pada harpa. Ide pokok bacaan di atas adalah ide pokok umumnya terdapat pada awal paragraf. Jadi kalau dari sini kita lihat, oh nggak ada. Teknik memainkan sasando. Kita langsung lihat jawabannya. A. Teknik memainkan sasando. Ya, di sini berisi dengan teknik. Ini betul A. B. Memainkan sasando itu sulit. Ini bukan ide pokok ya.
Ini hanya penjelas saja. C. Memainkan sasando tidak sulit. Nah, ini ada sih di sini. Tidak ada malah ya. Di sinilah tidaklah mudah. Sedangkan sini kata-kata sulit tidak ada. D. Ciri-ciri alat musik sasando. Bukan. Karena yang tepat adalah A. Teknik memainkan sasando. Di sini ciri-ciri nggak ada. 12. Berikut ini bukan ciri-ciri teks eksplanasi. Untuk 12. Nah, yang bukan ciri-ciri teks eksplanasi adalah yang D. Langsung saja Pak Guru kasih. Jawabannya ini yang D ya. Jadi kalian bisa hafalkan. Bukan berisi yang bukan itu adalah berisi langkah-langkah kerja. Jadi kalau teks eksplanasi itu bukan isinya langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja itu seperti apa? Contohnya instruksi pembuatan mie instan. 1. Rebuslah air sampai mendidih. 2. 3 dan seterusnya gitu. Jadi itu bukan ciri teks eksplanasi. 13. Bagian akhir atau penutup dari sebuah teks eksplanasi disebut sebagai. Nah, kita baca lagi. Bagian akhir atau penutup dari sebuah teks eksplanasi disebut sebagai C. Interpretasi. Interpretasi adalah bagian akhir dari sebuah eksplanasi. 14. Pernyataan yang bukan merupakan cara menentukan simpulan paragraf. Nah, oke, untuk 13. Teks eksplanasi itu apa? Jika kalian ada yang masih bertanya teks eksplanasi apa, Pak Kurang jelaskan di sini. Oke. Sebuah teks yang menerangkan atau menjelaskan terkait dengan adanya proses terjadinya suatu peristiwa. Jadi teks eksplanasi adalah menjelaskan sebuah peristiwa. Cerita yang menjelaskan sebuah peristiwa itu eksplanasi. Interpretasi adalah bagian akhir dari teks eksplanasi atau kesimpulannya lah. Oke, 14. Pernyataan yang bukan merupakan cara menentukan simpulan paragraf adalah untuk nomor 14. Simpulan diambil dari satu paragraf saja. Jelas ini bukan ya. Jelas ini tepat nih. Bukan, yang bukan. 2. Simpulan diambil dari solusi pada sebuah paragraf. Ya, ini betul. Yang betul sebenarnya yang nomor 1 ini. Karena ini yang bukan ya. Yang bukan yang jawabannya maka yang nomor 1. 3. Simpulan diambil dari hubungan sebab akibat pada sebuah paragraf ya. Kan? 4. Simpulan diambil dari hubungan di pokok paragraf dan keterangan akhir. Nah, udah jelas. Untuk jawabannya yang bukan adalah yang A1. Karena hanya mengambil satu paragraf saja. Harusnya mengambil dari semua paragraf. Oke, 15. Bacalah teks berikut dengan seksama. Simpulan dari teks tersebut adalah perpindahan kalor dapat terjadi secara konduksi. Artinya, perpindahan kalor melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Sebagai contoh, benda dari logam terasa hangat atau panas saat bagian ujungnya dipanaskan atau dibakar. Contoh lainnya, knalpot kendaraan terasa panas saat mesin motor dihidupkan beberapa saat. Simpulannya, A. Perpindahan kalor melalui konduksi, betul. B. Perpindahan kalor melalui zat padat, salah. C. Contoh perpindahan kalor, salah. D. Contoh konduksi. Tepat adalah A. Perpindahan kalor melalui konduksi. 16. Banyak jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan bermotor mulai rusak berat. Lubang-lubang yang cukup besar ada di mana-mana. Aspal-aspal mulai rusak karena tidak dirawat. Hujan dan banjir menambah rusaknya jalan. Beban yang berlebihan yang diangkut truk dan bis ikut mempercepat rusaknya jalan. Ide pokok bacaan di atas adalah akibat dari rusaknya jalan. Bukan. B. Penyebab kerusakan jalan. Tepat. Kenapa? Karena yang menjadi sebab adalah banyaknya kendaraan yang berlebihan, bebannya berlebihan
Ini ya, bebannya berlebihan seperti truk dan bis. Oke. C. Banyak jalan yang dilewati kendaraan. Tidak. Aspal jalan mulai rusak karena tidak dirawat. Oh, itu tidak. Yang tepat adalah yang B. Penyebab kerusakan jalan ya. Ini pokoknya. 17. Pokok pikiran dalam bacaan terdapat pada setiap paragraf yang 18. Pokok pikiran paragraf di atas adalah kegiatan positif banyak jenisnya. Dari yang memerlukan tenaga sampai memerlukan pemikiran. Kegiatan yang memerlukan tenaga misalnya berkebun, bermain, dan berolahraga. Kegiatan yang memerlukan pemikiran misalnya belajar. Pokok pikiran yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang kita bahas satu-satu. Kegiatan positif banyak jenisnya. Ini tepat nih pokok pikiran. Yaitu dia menjelaskan yang kalimat-kalimat yang lain. B. Kegiatan yang ada memerlukan pemikiran, misalnya. C. Kegiatan yang memerlukan tenaga, misalnya juga kurang tepat. D. Kegiatan yang memerlukan pemikiran, misalnya belajar, kurang tepat. Yang tepat adalah yang A. Pokok pikiran itu yang bisa menjelaskan kalimat-kalimat yang lain. Gitu. 19. Tujuan dari teks eksplanasi adalah tadi sudah kita bahas, yaitu A. Melaporkan hasil observasi, kurang tepat. B. Menggambarkan suatu objek, juga kurang tepat. C. Menjelaskan suatu prosedur, kurang tepat. D. Menyajikan informasi berupa fakta. 20. Berikut ini merupakan fenomena yang tidak dibahas dalam teks eksplanasi. A. Alam, sosial. Alam betul, sosial itu betul. C. Hiburan. Jadi eksplanasi itu tidak menjelaskan berupa hiburan karena berupa fakta, jadi bukan hiburan. D. Pendidikan. Yang tepat adalah yang C, hiburan. Oke, untuk pembahasan yang kedua bahasa Indonesia sekian. Pembahasan yang berikutnya akan Pak Guru sajikan dalam video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.